Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Sore hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang sangat penting dari kegiatan pengabdian masyarakat Pandemika. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan pelaporan akhir dari keseluruhan kegiatan kita. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang skema yang harus kita tempuh dari awal hingga kegiatan berakhir terkait dengan pelaporan. Di bagian awal, teman-teman, setelah kegiatan pembekalan ini selesai, kita akan masuk pertama kali dengan kegiatan observasi. Teman-teman sekalian, setelah melakukan observasi lapangan, bertemu dengan mitra, berkonsultasi dengan DPL masing-masing, outputnya, hasil luarannya itu adalah hasil laporan observasi. Laporan observasi. Nah, di bagian laporan observasi, teman-teman sekalian juga harus melakukan presentasi secara online. Ini saya tambahkan presentasi. Setelah kegiatan laporan observasi dan presentasi, itu berarti program kita itu sudah disetujui untuk dilaksanakan. Dari laporan observasi sampai dengan kegiatan selesai, di penghujung kegiatan Pandemika, teman-teman harus membuat lagi laporan akhir. Ada lagi laporan akhir. Dan seperti biasa, pasangan laporan akhir juga pasti presentasi. Nah, selama kegiatan ini dari observasi sampai dengan laporan akhir, ini ada proses bimbingan. Dan proses bimbingannya itu melalui alamat yang sudah kami kirimkan di bit.ly/pandemikaunika. Masuk di e-learningnya. Di fasilitas e-learning tersedia 14 kali pertemuan seperti kelas biasa, 14 kali kuliah atau pertemuan dengan DPL. Nah, teman-teman harus melaporkan perkembangan kegiatan kepada DPL masing-masing. Nah, di dalam pelaporannya teman-teman harus menyertakan yang namanya logbook. Logbook adalah daftar kegiatan kita sehari-hari saat kita melakukan kegiatan Pandemika. Daftar kegiatan kita. Nah, khusus yang hari ini, saya akan menjelaskan bagian yang paling penting, yaitu laporan observasi dan presentasinya. Kemudian di bagian akhir ada laporan akhir dan juga presentasinya. Kita mulai terlebih dahulu dengan laporan observasi. Teman-teman sekalian, untuk memudahkan kita dalam membuat laporan observasi, teman-teman bisa menggunakan buku panduan yang sudah kami kirimkan. Di dalam buku panduan yang kami kirimkan, itu laporan sudah ditentukan formatnya. Laporan sudah ditentukan formatnya. Teman-teman bisa lihat di halaman 44. Halaman 44 itu sudah ada sistematika laporan akhir Pandemika. Selain laporan akhir, kalau teman-teman gulung terus layarnya ke bawah, teman-teman akan menemukan lagi skema untuk laporan observasi. Di bagian bawah ada lagi laporan observasi sistematikanya. Nah, kita menggunakan ini sebagai pedoman. Namanya pedoman, namanya panduan, tentunya bisa disesuaikan. Misalnya ketika teman-teman menyusun laporan bersama dengan DPL, ada hal-hal yang tidak tercantum di dalam pedoman ini, itu bisa ditambahkan. Jadi pedoman yang tersedia adalah panduan bagi kita untuk memudahkan kita. Supaya laporan ini terstruktur, teman-teman sekalian, LPPM sudah membuatkan template-nya. Template-nya mulai dari halaman cover sampai dengan halaman penutup. Nah, filenya
akan segera dikirimkan beberapa saat lagi ke emailnya teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan template-nya. Ada 2 file yang akan teman-teman semua peroleh hari ini. Yang pertama adalah laporan observasi, yang kedua adalah laporan akhir. Di bagian laporan observasi, ini teman-teman harus melengkapi dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Yang perlu saya sampaikan adalah struktur penulisannya. Kita mulai terlebih dahulu dari halaman yang paling atas. Ini halaman cover. Halaman cover atau halaman sampul. Di sini teman-teman sekalian, informasinya sudah ada, hanya tinggal teman-teman mengisinya saja. Saya ambil contoh, kalau di sini kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, tulislah kelompoknya di sini. Sudah dibagi kelompok 1, ya ditulis kelompok 1. Lalu teman-teman akan menemukan lokasi ketika melakukan observasi. Tanyakan kepada mitra, itu berada di alamat RT berapa, kelurahan mana, kecamatan mana, dan di kota Semarang tentunya. Nah, ini teman-teman sekalian, tolong ini dilengkapi. Kelompok disesuaikan, kemudian alamat mitranya ada di mana. Nah, kemudian teman-teman sekalian, di bagian kanan sini, ini sudah saya catat apa yang harus dilakukan supaya laporan kita rapi. Di bagian kanan saya misalnya menulis bahwa keterangan kelompok lengkap dengan alamat, kemudian jangan lupa supaya border line-nya dimatikan. Ini saya ambil contoh, diklik, border line-nya saya matikan supaya tidak tercetak gitu. Tampilannya tetap rapi, tapi border line-nya hilang. Dan ke bawah sama, teman-teman juga harus menuliskan di sini mulai dari nama. Yang paling atas adalah ketua atau koordinatornya, diikuti oleh anggotanya. Kalau ada 5 orang ya berarti nomor yang ke-6 hilang. Kalau ada 7 orang berarti tambahkan 1 baris lagi di bagian bawah supaya 7 orang. Lengkapi lagi dan ikutilah petunjuk di sebelahnya. Hilangkan bordernya. Nah, di bagian bawah, dosen pembimbing lapangan juga sama. Walaupun teman-teman sudah mendapatkan email terkait dengan nama DPL-nya, tapi teman-teman tetap harus mengkonfirmasikan kembali. Karena pengirimannya itu biasa hanya nama dosen, tidak disertai dengan gelar. Nah, ini teman-teman harus menanyakan kembali, mengkonfirmasikan kembali ke DPL masing-masing, minta nama lengkap dengan gelarnya. Kemudian tulislah di tempat yang disediakan. Kemudian di bagian bawah, teman-teman, di halaman yang kedua, ini yang penting. Ini yang penting karena ini adalah halaman pengasahan. Halaman pengasahan. Mulai lagi dari isian yang sudah diberikan di sini. Ada judul pembahasan, misalnya judul programnya kita. Ini judul program yang teman-teman konsultasikan dengan DPL. Itu ditulis di sini. Alamat ditulis, daerahnya di mana, alamat seperti di atas tadi, kecamatan, RT, RW, dan seterusnya. Kemudian teman-teman melakukan pembinaan terhadap berapa mitra. Kalau 1 ya ditulis 1 mitra dampingan. Kalau ada 2 ditulis 2 dan seterusnya. Susunannya dituliskan kembali, mulai dari koordinator turun ke bawah. Kalau teman-teman ingin menunjuk sekretaris, berarti ada sekretarisnya di dalam kelompok. Tuliskan nama dan NIM-nya. Lalu di bagian bawah misalnya ada koordinator bidang, juga bisa dituliskan di struktur organisasinya di sini. Nah, teman-teman sekalian, seperti penjelasan yang hari pertama, Pak Rudi menyampaikan bahwa uang program itu akan dikembalikan seluruhnya. Tetapi dengan catatan bahwa teman-teman itu harus mengalokasikan, itu jumlah
350.000 per orang. 350.000 per orang. Nah, biaya kegiatannya itu karena depositnya 350.000, berarti 350.000 dikalikan dengan jumlah anggota kelompoknya. Ketemu rupiahnya berapa dicantumkan di situ. Nah, setelah teman-teman melengkapi itu, jangan lupa supaya menulis tanggal pengesahannya. Yang paling penting adalah koordinator atau ketua kelompok ini harus tanda tangan terlebih dahulu. Tanda tangan terlebih dahulu. Kemudian halaman yang ini dicetak. Halaman yang ini dicetak, ditandatangani oleh ketuanya terlebih dahulu. Setelah observasi dan presentasi selesai, teman-teman akan diberikan jadwal per kelompok untuk hadir di kampus untuk menyerahkan satu lembar pengesahan ini ke LPPM Gedung Mikael lantai 4. Nah, sampai di LPPM, halaman yang hanya satu dicetak tadi itu dikumpulkan ke LPPM. LPPM yang akan meminta tanda tangan kepada DPL, kepada kepala P3M, dan kepada kepala LPPM. Jadi teman-teman hanya cetak tanda tangan koordinator atau anggota yang mewakili itu datang ke kampus untuk menyerahkan satu lembar ini. Selebihnya kami yang akan mengurus tanda tangannya. Setelah tanda tangan, kami akan menjadwalkan kembali itu teman-teman untuk mengambil halaman yang ini. Penjadwalannya menyusul. Teman-teman tahu dulu prosesnya. Lalu turun lagi ke kata pengantar. Nah, dari kata pengantar sampai ke halaman terakhir, teman-teman mohon membaca panduannya. Misalnya di sini saya sebut kata pengantar merupakan sambutan, penyusunan, dan seterusnya. Kemudian apa harapan dan seterusnya. Ucapan terima kasih kepada siapa saja. Itu ditulis di kata pengantar. Teman-teman bisa menyusun di sini. Nah, dari pengalaman kami ada pertanyaan-pertanyaan misalnya, Pak, itu yang menyusun kata pengantar harus koordinator ya? Tidak. Teman-teman, kita punya koordinator kelompok itu untuk mendelegasikan. Ada yang membuat laporan bab 1, ada yang membuat laporan bab 2, atau ada yang membuat sub laporan dan seterusnya. Koordinator memegang peranan penting di dalam mendelegasikan tugas kepada anggota kelompoknya. Tentunya harus adil. Ini koordinator bertanggung jawab terhadap distribusi tugas pelaporan kepada anak buahnya. Nah, di bagian halaman ini, halaman yang di bawah dan seterusnya, ini dari template sudah dibuatkan otomatis. Daftar halaman ini tuh teman-teman akan menemukan daftar isi yang sudah sangat rapi gitu, sudah ada nomor halamannya dan seterusnya. Ini teman-teman menggunakan style dan sudah paten di dalam template ini. Teman-teman boleh mengembangkan sendiri dan ini akan terupdate sendiri. Kita tidak lagi memikirkan format penulisan, tapi kita memikirkan konten atau isinya. Daftar tabel juga sama, daftar gambar juga sama, turun lagi daftar lampiran juga sama. Teman-teman bisa memanfaatkan style yang ada di template ini untuk membuat semua dokumen menjadi otomatis. Nah, ini adalah panduannya. Teman-teman lihat, ketika teman-teman pergi melakukan observasi atau teman-teman melakukan online pertemuan dengan koordinator wilayah untuk tanya jawab, menggali informasi, bertanya tentang data dan seterusnya, ini sudah dibantu oleh LPPM, itu berupa subbab pembahasan. Saya ambil contoh, kita sudah punya subbab 1.1, gambaran umum dan keadaan lokasi. Kalau teman-teman bertanya kepada koordinator wilayah, pedomannya ada di sini. Bertanyalah pada
koordinator wilayah di setiap daerah yang sudah dibagikan oleh Pak Rudi kemarin, sudah ditunjukkan oleh Pak Rudi kemarin, itu tanya keadaan lokasi di sana bagaimana ya Bapak dan Ibu, apa-apa saja yang ada di wilayah Bapak dan Ibu yang bisa kami laporkan. Itu keadaan lokasi, gambaran umum seperti apa, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya di situ. Lalu apakah ada potensi masyarakat yang bisa disampaikan kepada kami kelompok sekian misalnya. Nah, teman-teman sekalian, catatlah informasi-informasi itu untuk masuk ke dalam laporan ini. Ke dalam laporan ini. 1.2 juga sama, kondisi sosial ekonomi, budaya dampingan, terus di situ pemerintahan daerahnya seperti apa. Mitra itu berada di bawah naungan siapa? Di bawah naungan lurah, camat, ataukah mereka punya organisasi tersendiri, dan seterusnya. Itu informasi-informasi yang teman-teman bisa gali. Terus tulislah di sini. Jadi kalau teman-teman begitu sampai observasi, gak usah bingung-bingung apa yang harus ditanyakan, apa yang harus digali informasinya. Teman-teman cukuplah bertanya berdasarkan pedoman pada bab 1 pendahuluan. Tulis semua gambarannya, informasi detailnya ditulis sebagai laporan bab 1. Nah, bab yang kedua ini adalah bab tentang permasalahan yang paling utama yang dihadapi oleh mitra dampingan kita. Teman-teman, mungkin kita akan mendapatkan berbagai macam masalah mereka di masa pandemi. Bisa jadi ada berbagai macam masalah, bisa jadi puluhan, bisa jadi ratusan masalah yang mereka hadapi. Nah, teman-teman melakukan identifikasi. Masalahnya tuh apa aja sih? Itu ditulis di identifikasi masalah. Tulislah identifikasinya selengkap mungkin. Lalu, teman-teman ambillah masalah yang paling urgent yang harus diselesaikan di kegiatan pandemika kita. Itu ditulis di pemilihan masalah. Nah, teman-teman, kalau sudah ketemu pemilihan masalahnya apa, kita bisa tawarkan program kerjanya seperti apa. Program kerjanya itu seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Bisa jadi prioritas masalahnya tuh hanya 1 atau 2, tapi kita bisa breakdown, kita bisa turunkan solusinya itu dalam berbagai program kerja. Bisa jadi program kerja kita sampai 6, bahkan anggota kelompok kita ada 7, setiap orang punya solusinya. Ayo bareng-bareng kita pikirkan, setiap orang memberikan sumbangan pikirannya. Itu namanya program kerja. Bagaimana caranya mempercepat solusi terhadap masalah yang dihadapi. Salinlah itu dalam bentuk program kerja. Itu laporan observasi, teman-teman sekalian. Sampai di sini selesai laporan observasinya. Kemudian mulailah melaksanakan kegiatan sampai dengan akhir. Nah, kegiatan sampai dengan akhir, teman-teman, setiap kali kegiatan berjalan, jangan lupa, teman-teman, supaya merekam seluruh kegiatan kita dalam bentuk laporan. Ini saya tidak perlu menjelaskan karena sama. Nah, yang baru itu adalah di laporan ini, teman-teman harus membahas programnya ada di bab 3. Ini bab 1 kira-kira gambaran umum tadi di laporan observasi akan terpakai kembali. Bab 2 juga. Nah, ini yang bab 3-nya, teman-teman melaporkan apa yang sudah dilakukan. Apa yang sudah dilakukan. Panduannya juga ada di dalam sini. Pelaksanaan programnya seperti apa. Di dalam sini juga sudah ada dokumentasi bagaimana caranya menulis tabel, bagaimana menyisipkan gambar. Dan ini saya kira teman-teman juga sudah mendapatkan penjelasannya itu di mata kuliah kita di setiap program studi juga ada. Nah, ini penulisan. Tapi teman-teman sekalian, sampai dengan bab 4
sampai dengan bab 4. Ini kesimpulan dan saran. Nah, tulislah kesimpulan akhir dari seluruh kegiatan ini. Lalu saran-sarannya untuk mitra apa? Saran-saran untuk koordinator wilayah apa? Saran-saran untuk LPPM apa? Ditulislah di bagian kesimpulan dan saran. Nah, sama seperti laporan observasi tadi, teman-teman sekalian juga harus ada halaman pengesahan setelah laporan ini selesai. Nah, halaman pengesahannya kurang lebih sama juga dengan yang tadi. Halaman pengesahannya. Nah, teman-teman, ini juga sama. Tanda tangan terlebih dahulu ketua kelompok, sekali lagi DPL, P3M, dan kepala LPPM itu akan menandatangani setelah teman-teman mengirimkan cetakan halaman yang ini ke LPPM Unika. Setelah laporan ini selesai, halaman pengesahannya akan dikembalikan. Tolong halaman pengesahannya di-scan, kemudian laporannya itu dijadikan file PDF yang sudah ada tanda tangannya. Saya garis bawahi paling penting di bagian tanda tangan menggunakan pena berwarna biru. Sekali lagi, tinta pena berwarna biru itu digunakan di tanda tangan halaman pengesahan. Kemudian setelah semua laporan beres, di bagian akhir nanti akan ada instruksi dari LPPM supaya mengumpulkannya secara online. Setelah mengumpulkan, teman-teman semua akan mendapatkan nilai. Dua laporan ini paling penting. Saya tambahkan sedikit beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh teman-teman sekalian. Setelah ini, teman-teman, laporan observasi dan seterusnya, selama kegiatan teman-teman akan mendapatkan persyaratan lain yang namanya foto. Ada juga foto, video, dan yang terakhir namanya resume kegiatan. Nah, foto ini ada, teman-teman harus mengumpulkan bersama dengan laporan observasi dan laporan akhir plus PPT masing-masing. Ini foto 4 lembar. 4 lembar, 4 file. Kemudian video, teman-teman sekalian, ini harus dikumpulkan dengan durasi waktu 10 menit. 10 menit, formatnya menggunakan format Full HD. Minimal format HD. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman itu mengambil video. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini semuanya kan online. Bisa jadi selama teman-teman melakukan tatap muka dengan mitra, di-capture, direkam sebagai video. Mitra melakukan sesuatu, minta tolonglah mitra untuk merekam apa yang dia lakukan. Kelompok juga sama. Ada aktivitas kelompok untuk membuat sesuatu, lakukanlah perekaman video. Videonya yang tadi sebanyak itu dikompilasi jadi satu kesatuan. Ingat, durasi waktu hanya 10 menit untuk menggabungkan seluruh video kegiatan kita. Catatan penting, pengalaman dari sebelumnya, video jangan diberikan musik-musik yang terkait dengan copyright. Musiknya orang lain, Coldplay diambil, lagunya Korea diambil, terus Alan Walker diambil, lagunya semua dijadikan latar belakang gitu. Video kita melanggar copyright dari Google. Nanti pada saat kita upload ke Google, video kita akan ditolak karena melanggar hak cipta. Jadi sama sekali teman-teman, buatlah video sederhana tapi bisa menggambarkan aktivitas kegiatan kita di situ. Dan yang terakhir resume, teman-teman sekalian, resume adalah intisari dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kalau ada 7 kegiatan tolong diringkas, 7 program tolong diringkas, resume maksimal 2 halaman. Dan ini persyaratannya semuanya akan dikumpulkan di bagian akhir dari kegiatan
pandemika kita. Demikian teman-teman sekalian penjelasan saya tentang laporan observasi, laporan akhir, dan juga persyaratan lain. Kalau ada hal-hal tambahan dan seterusnya akan kami kirimkan lagi via email. Demikian, terima kasih atas perhatian dan selamat berpandemika.